Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Zonafira. Saya dari Prodi Kewirausahaan kelas A, Stambu 2022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Ibu Rosi selaku dosen mata kuliah manajemen risiko. Jadi di sini judul dari presentasi saya yaitu analisis risiko keamanan pangan dan dampaknya terhadap bahan baku Egon Chicken di Jalan Bromo di Kota Medan. Baik, berikutnya adapun materi presentasi yang akan saya jelaskan. Ada 5 materi. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua yaitu metodologi penelitian, yang ketiga temuan atau hasil penelitian, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang kelima yaitu manfaat penelitian. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu tujuan penelitian. Di penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi keamanan pangan atau bahan baku yang ada di Egon Chicken, Jalan Bromo di Kota Medan, serta dampak terhadap kualitas bahan baku. Jadi risiko seperti kontaminasi, penyimpanan yang tidak tepat, dan keterlambatan distribusi ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas produk. Oleh karena itu, penelitian ini juga mencari solusi yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut agar kualitas bahan baku tetap terjaga dan makanan yang disajikan juga aman untuk dikonsumsi. Baik, berikutnya yaitu masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis risiko keamanan pangan di Egon Chicken, Jalan Bromo di Kota Medan. Data dikumpulkan melalui observasi dengan mengamati proses penyimpanan dan pengolahan bahan baku, serta melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan untuk memahami tantangan apa saja yang dihadapi. Jadi selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan referensi terkait standar keamanan pangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi risiko utama, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT guna menyusun strategi yang efektif dalam menjaga kualitas bahan baku dan memastikan keamanan pangan. Baik, berikutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu temuan atau hasil penelitian. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Egon Chicken, Jalan Bromo, Kota Medan, ditemukan beberapa risiko utama yang mempengaruhi keamanan pangan dan kualitas bahan baku. Di antaranya, yang pertama yaitu kontaminasi bahan baku. Jadi, ini yaitu kurangnya pengawasan terhadap kualitas bahan baku yang diterima dari pemasok dapat menyebabkan masuknya bahan yang terkontaminasi sehingga berpotensi menurunkan kualitas produk akhir. Yang kedua yaitu penyimpanan yang tidak tepat. Ini merupakan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak sesuai standar dapat menyebabkan bahan baku mudah rusak yang berdampak pada penurunan kualitas dan keamanan produk. Baik, berikutnya masuk ke risiko yang ketiga, yaitu keterlambatan distribusi. Ini biasanya salah satu masalah dalam rantai pasokan seperti keterlambatan pengiriman dari pemasok atau distribusi internal yang tidak efisien. Ini dapat menyebabkan bahan baku tidak segar saat digunakan, sehingga mempengaruhi kualitas produk akhir. Yang keempat yaitu kurangnya pelatihan karyawan. Karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan memadai mengenai prosedur keamanan pangan berisiko melakukan kesalahan dalam penanganan bahan baku, yang dapat menyebabkan kontaminasi silang atau praktik kebersihan yang buruk. Yang kelima yaitu kurangnya implementasi SOP. Ini biasanya tidak adanya atau kurangnya penerapan prosedur operasi standar dalam penanganan bahan baku dan proses produksi dapat meningkatkan resiko kesalahan manusia dan inkonsistensi dalam kualitas produk. Nah, dalam hal asuransi, untuk mengelola risiko-risiko tersebut, asuransi dapat berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap potensi kerugian akibat insiden ini terkait keamanan pangan.
Misalnya, asuransi produk dapat menanggung biaya penarikan produk dari pasar jika terjadi kontaminasi, sementara asuransi bisnis dapat melindungi dari kerugian finansial akibat gangguan operasional. Dengan mengidentifikasi dan memahami resiko-resiko ini, Egon Chicken dapat merancang strategi mitigasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan memastikan keamanan pangan dalam operasional mereka. Baik, masuk kesimpulan dan saran. Jadi, penelitian di Egon Chicken Jalan Bromo, Kota Medan, menemukan bahwa risiko utama terhadap keamanan pangan meliputi kontaminasi bahan baku, penyimpanan yang tidak tepat, keterlambatan distribusi, kurangnya pelatihan karyawan, dan tidak adanya prosedur operasi standar atau SOP. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar Egon Chicken menerapkan standar keamanan pangan, memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang praktik kebersihan dan penanganan bahan baku yang benar, serta memastikan fasilitas penyimpanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, penggunaan asuransi bisnis dan produk dapat memberikan perlindungan finansial terhadap potensi kerugian akibat insiden terkait keamanan pangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bahan baku dan memastikan produk yang aman bagi konsumen. Baik, manfaat penelitian. Jadi dari penelitian ini memberikan manfaat penting bagi bisnis Egon Chicken di Jalan Bromo, Kota Medan, dengan membantu mengidentifikasi dan memahami resiko-resiko yang dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kualitas bahan baku mereka. Dengan pemahaman ini, bisnis Egon Chicken dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mencegah kontaminasi dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya pelatihan karyawan dan penerapan prosedur operasi standar dalam menjaga keamanan pangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Egon Chicken dan mendukung keberlanjutan bisnis mereka. Baik, masuk ke materi yang terakhir yaitu kontribusi pribadi. Dalam penelitian ini, saya berkontribusi 95%, mulai dari mencari perumusan masalah, analisis, hingga penyusunan laporan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke bisnis Egon Chicken di Jalan Bromo, Kota Medan, serta melakukan wawancara dengan pemilik usaha tersebut dan mewawancara karyawannya untuk memahami resiko keamanan pangan. Selain itu, saya juga melakukan studi literatur yang menganalisis data menggunakan metode deskriptif serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor risiko dan strategi mitigasi. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis, mencakup latar belakang, tujuan metodologi, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran dengan kontribusi penuh dalam penelitian ini. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi Egon Chicken dalam meningkatkan keamanan pangan. Baik, berakhir pula materi yang telah saya jelaskan mengenai analisis resiko keamanan pangan dan dampaknya terhadap bahan baku Egon Chicken Jalan Bromo di Kota Medan. Mohon maaf apabila saya mempunyai banyak salah kata. Terima kasih untuk Ibu Rosi selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.